الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian Muqaddimah Jazariyah kita. Semoga dengan yang kita pelajari, kita sempatkan waktu pada malam ini, kita selalu diguyur dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kepada waktu kita, dan kepada harta-harta kita. Semoga apa yang kita usahakan menuntut ilmu Allah ini menjadi bekal jariah kita agar nanti menjadi pendamping amal kita di hari di mana hari tersebut tidak ada balasan, tidak ada teman, tidak ada yang dapat menaungi kita kecuali karena naungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Jazariyah kita, lanjutan daripada eh, bab yang kemarin. Maka hari ini kita sudah memasuki ke dalam bab tafkhim dan tarqiq. Bab tafkhim dan tarqiq. Baik. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Di dalam pembahasannya kali ini Ibnu Al-Jazari, Imam Al-Jazari itu menjelaskan tentang tafkhim dan tarqiq. Sebagaimana yang kita ketahui, yang pernah saya singgung bahwasannya tafkhim itu adalah tasmin. Tasmin adalah bisa dikatakan membesar atau menebal. Itu namanya tasmin atau tafkhim. Adapun tarqiq itu adalah menipis, di mana yang ditebalkan dan ditipiskan adalah bentuk aplikasi daripada huruf yang kita lafazkan sehingga terdengar suara yang menebal atau menipis. Maka ini disebut dengan tafkhim dan tarqiq. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, "Ufaraq faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima lafzil alifi." Kata Imam Al-Jazari, maka tarqiqkanlah huruf-huruf istifal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya huruf-huruf tafkhim itu relatif kebanyakan berada pada huruf isti'la dan huruf itbaq. Huruf isti'la dan huruf itbaq. Itu semuanya suara ketika melafazkan huruf uh, itbaq dan isti'la itu melahirkan suara yang mufakhamah atau suara yang tebal. Adapun huruf-huruf istifal itu melahirkan suara yang tipis, suara yang tarqiq. Maka di dalam bab ini ya secara garis besar
keseluruhan, Imam Al-Jazari hanya menyebutkan kaidah dasarnya saja, tapi tanpa dengan menyebutkan contoh-contohnya yang diambil daripada lafaz-lafaz Al-Quran. Dari bait 34 sampai bait ke 40 itu hanya menjelaskan bagaimana lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran yang harus dibaca secara tafkhim dan harus dibaca secara tarqiq. Jadi penjelasan secara eksplisitnya itu dijelaskan di dalam syarahnya. Yang menjelaskan adalah para ulama-ulama tajwid. Nah, faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Maka tarqiqkanlah huruf-huruf istifal. Wa hadhiran tafkhima lafzil alifi. Dan hindarilah tafkhim pada lafaz alif. Baik. Kenapa beliau mengatakan pada lafaz alif? Maka kita akan merincikan. Baik, tarqiq atau tafkhim. Yang kita ketahui bahwasannya huruf tafkhim itu adalah huruf di mana ketika kita lafazkan itu suara tidak langsung keluar. Dia terlempar dulu ke langit-langit atas, kemudian baru keluar. Itu namanya tafkhim. Dan ketika membaca tafkhim, maka posisi lidah itu pasti melengkung dan pasti terangkat. Apalagi itbaq, di huruf-huruf yang itbaq, sehingga lengket dengan langit-langit atas. Adapun tarqiq, ketika membaca lafaz huruf-huruf tarqiq tersebut, maka akan keluar suara di atas lidah yang merayap saja. Tidak terlempar, tapi dia hanya merayap dan langsung keluar. Itu suaranya yang keluar. Maka itu dinamakan dengan tarqiq. Misalnya, ketika membaca huruf ko, maka kita akan merasakan ada sedikit lemparan suara yang langsung terkena ke langit-langit atas kemudian baru keluar. Adapun ketika kita melafazkan huruf ka, kita bisa merasakan bahwasannya tidak ada getaran, tidak ada lemparan suara ke langit-langit atas, hanya saja suara itu keluar merayap daripada lidah-lidah kita sehingga langsung keluar. Baik, namun peningkatan atau level daripada bacaan tafkhim dan tarqiq itu bisa berbeda-beda sesuai dengan huruf-huruf yang berada pada huruf isti'la dan huruf itbaq. Artinya, tidak semua huruf isti'la dan huruf itbaq itu kadar tebalnya sama. Tidak semua kadar tebalnya sama. Pasti berbeda-beda. Namun, ulama tajwid bersepakat bahwasannya huruf isti'la yang paling tebal, ya, atau termasuk juga huruf itbaq, itu yang paling tebal adalah huruf qa. Di balik selain huruf qa, huruf lainnya itu kadar-kadarnya pasti berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Maka begitu juga huruf tarqiq, kadar tarqiqnya juga berbeda-beda. Maka di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan sedikit terkait dengan tafkhim, terkait dengan huruf-huruf isti'la dan huruf-huruf itbaq serta kadar bacaan tebal yang dibacakan. Baik, ada dua ulama yang menyebutkan perbedaan bacaan tafkhim atau level daripada tafkhim itu diantaranya adalah ulama yang bernama Ibnu Tohan. Ibnu Tohan menyebutkan bahwasannya level daripada bacaan tafkhim atau huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf itbaq yang relatif dibaca tebal itu dibagi kepada 3 tingkatan. Maka tingkatan pertama ketika huruf isti'la tersebut dalam harokat fathah. Ketika berharokat fathah, maka itu level ketebalan yang paling tinggi. Misalnya, kita membaca qa.
ko, bo, so. Maka di saat itu adalah level yang paling tinggi. Namun bisa jadi ada kalanya harokat fathah itu dibarengi dengan alif di depannya atau alif mat di depannya sehingga bacaannya tebal. Misalnya ko. Nah, baik itu bacaan tebal atau harokatnya fathah atau dia di dalamnya ada dibarengi dengan huruf alif mad, itu termasuk kalau kategori yang diucapkan oleh Ibnu Tahan. Beliau mengatakan bahwasannya tingkat ketebalan yang paling tinggi adalah saat huruf isti'la atau huruf itbaq itu berharokat fathah. Baik itu ada huruf alif atau tidaknya. Beliau hanya menyebutkan ketika fathah. Baik ada huruf alif atau tidak. Baik, itu tingkatan paling tinggi. Namun di bawah tingkatan tersebut adalah ketika huruf tersebut berharokat summah. Dan tingkatan yang ketiga, ketika huruf tafkhim berada dengan harokat kasroh. Maka itu yang paling rendah. Ketika huruf isti'la atau huruf itbaq dalam harokat kasroh, maka itu level yang paling rendah. Maka tiga tingkatan itu menurut perspektif daripada Ibnu Tahan. Adapun ada perspektif lain yang dikemukakan oleh Imam Al-Jazari, pemilik daripada Muqaddimah Al-Jaziriyah ini. Beliau mengatakan bahwasannya ada 5 tingkatan terkait dengan ketebalan huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf itbaq. Ya. Yang pertama, ketika huruf itbaq, ya, ketika huruf itbaq itu berharokat fathah dan di depannya dibarengi dengan alif. Jadi beliau lebih merincikan lagi, ya, lebih merincikan lagi. Tingkatan yang paling tinggi adalah ketika harokat fathah dan di depannya ada alif mad sehingga dibaca panjang. Misalnya qala, qala. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena ketika dibaca dengan mad dan dipanjangkan, itu lebih terdengar, lebih kelihatan suara ketebalannya. Berbeda dengan kalau mengucapkan ko saja. Ko dengan ko, ko dengan ko. Itu berbeda. Maka Imam Al-Jazari mengemukakan bahwasanya level yang paling tinggi adalah saat fathah yang dibarengi dengan alif mad. Adapun tingkatan yang kedua menurut Imam Al-Jazari adalah ketika berharokat fathah saja tanpa ada alif mad. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Tahan. Namun Ibnu Tahan tidak merincikan saja. Beliau hanya mengatakan fathah saja, baik ada alif ataupun tidak. Nah, itu adalah perbedaan perspektif keduanya. Tingkatan yang ketiga menurut Imam Al-Jazari adalah ketika huruf-huruf tersebut berharokat berharokat zummah. Ketika berharokat zummah, maka itu tingkatan yang ketiga. Adapun yang paling terakhir ketika huruf itbaq atau huruf isti'la atau huruf yang dibaca dengan tebal atau tafkhim yang dibarengi dengan harokat kasroh, itu tingkatan yang paling rendah. Namun ada tingkatan satu lagi menurut Imam Al-Jazari, yaitu tingkatan yang kelima, yaitu ketika huruf-huruf tersebut, ya, ini Imam Al-Jazari memisahkan antara huruf yang berharokat dengan huruf yang sukun. Artinya huruf isti'la atau huruf itbaq yang berharokat dengan huruf isti'la atau itbaq yang sukun. Mereka tidak memasukkan kategori sukun di dalam huruf-huruf yang berharokat. Artinya ketika yang sukun itu ada klasifikasi tingkatan tersendiri. Jadi tingkatan yang kelima, menurut Imam Al-Jazari, beliau mengatakan bahwasannya ketika harokat, ketika huruf isti'la atau huruf itbaq itu berharokat sukun, ya, berharokat sukun, tapi huruf sebelumnya
itu dibarengi didahului oleh harokat kasroh. Contohnya misalnya iq atau ikh atau ito atau is. Nah, itu adalah tingkatan yang paling rendah ketika sukun dan diawali dengan harokat kasroh. Itu menurut Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Baik. Namun dari dua pandangan ini, dua perspektif ini, dikemukakan oleh ulama kontemporer, salah satunya ulama perempuan yang dinamakan dengan dokturah, yang dipanggil dengan dokturah Sa'ad Abdul Hamid. Ya, Sa'ad Abdul Hamid, beliau itu menulis di dalam kitabnya Taisirur Rahman fi Tajwidil Qur'anil Azim. Beliau menyebutkan bahwasannya pendapat yang lebih rajih, yang lebih mendekati kebenaran menurut beliau adalah, yang harusnya diamalkan adalah pendapat Ibnu Tohan tapi dengan rincian Imam Al-Jazari. Ya, artinya apa? Artinya keduanya dikolaborasikan. Jadi yang dikolaborasikan adalah, kesimpulannya menurut beliau, tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan huruf isti'la atau huruf itbaq yang berharokat fathah dan dibarengi dengan alif. Maka itu tingkatan yang paling tinggi. Adapun tingkatan yang kedua adalah harokat huruf isti'la atau huruf itbaq yang berharokat fathah. Itu tingkatan yang kedua. Namun setelah itu beliau mengemukakan bahwasannya kalau harokat huruf yang sukun dan diawali oleh harokat yang fathah, maka dia berada sama seperti pada tingkatan yang kedua. Jadi beliau tidak menyebutkan itu di bawah tingkatan yang berharokat, tapi ada klasifikasi lain yang disamakan seperti huruf yang berharokat. Nah, jadi maksudnya ketika huruf isti'la yang sukun dan diawali oleh huruf yang berharokat fathah, maka itu sama tingkatannya dengan huruf isti'la atau huruf itbaq yang berharokat fathah saja. Contohnya, misal kalau huruf isti'la atau huruf itbaq yang berharokat fathah, misalnya ko, maka sama tingkatannya dengan ako. Sama tingkatannya dengan ako. Begitu tingkatan yang ketiga adalah huruf yang berharokat zummah. Contohnya, misalnya ku. Ku itu tingkatan yang ketiga. Maka ketika huruf yang sukun, huruf isti'la yang sukun didahului oleh harokat zummah, maka itu sama seperti tingkatan yang ketiga. Contohnya uko. Itu sama tingkatannya. Baik. Yang terakhir adalah huruf yang berharokat kasroh. Maka yang huruf yang sukun dan diawali oleh harokat kasroh juga sama tingkatannya dengan huruf isti'la atau huruf itbaq yang berharokat kasroh. Contohnya qi dengan iqo, itu sama tingkatannya. Qi dengan iqo, itu sama tingkatannya. Baik, itu level-level yang disebutkan. Kalau bisa dikatakan ada perbedaan huruf itbaq dengan huruf isti'la, ya benar. Bahwasannya huruf itbaq itu justru lebih tebal daripada huruf isti'la. Namun huruf itbaq ini kalau bisa dikatakan, kalau seandainya level huruf isti'la itu yang berharokat fathah dan dibarengi dengan alif yang paling tebal, maka itu bisa dikatakan kadarnya 90%. Tapi ketika huruf itbaq yang berharokat fathah dan dibarengi juga dengan alif mad, maka itu bisa mencapai 100%. Begitulah perbedaan tingkatannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan antara huruf itbaq juga dengan huruf isti'la. Makanya ketika ketebalan huruf isti'la itu berbeda satu tingkatan dengan huruf itbaq.
Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Terkait dengan ketebalan level daripada huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Adapun Imam Al-Jazari mengatakan bahwasannya wahadhiran tafkhima lafzil alifi. Beliau mengatakan bahwasannya hindarilah tafkhim pada lafaz alif. Nah, lafaz alif ini seperti membacakan alhamdu, jangan sampai membaca alhamdu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang beliau tinjau di seputarannya, ada yang membaca relatif lebih tebal membaca alif. Namun setelah itu beliau hanya menyebutkan semua contoh-contohnya. Ada sedikit contoh-contohnya, misalnya seperti a'udzu ihdina Allahi thumma lami lillahi lana wal yatalattaf. Jadi ketika beliau mengatakan wahadzirin tafkhimil lafzi, hati-hatilah jangan sampai tebal huruf alif dan juga jangan sampai tebal huruf lam ketika dia berharokat kasroh. Nah, ini semua lafaz-lafaz sampai bait ke-40 itu semua contoh-contoh saja. Makanya saya tidak akan membacakan secara sampai saat semua di sampai akhir bait ini karena ini hanya contoh-contoh saja. Dan yang perlu difahami bahwasannya selain daripada huruf-huruf yang tafkhim tadi yang saya jelaskan level-levelnya, itu juga ada kadar tarkik. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ada huruf yang tarkik, tidak semua huruf tarkik dibaca tipis, tapi ada huruf tarkik yang juga dibaca tebal. Nah, apa contohnya? Yaitu huruf ro, huruf lam, huruf ro dan huruf lam. Makanya keduanya ini padahal dia ada kalanya dibaca tebal dan ada kalanya dibaca tipis. Begitu juga huruf ro, ada kalanya dibaca tebal dan ada kalanya dibaca tipis. Maka sehingga huruf tarkik enggak selamanya itu huruf tipis. Jadi ada dua huruf ini daripada sekian 28 huruf hijaiyah, ya, ada dua huruf ini yang dia masuk ke dalam dua kondisi. Dia masuk ke dalam huruf tafkhim dan juga dia masuk ke dalam huruf tarkik. Tapi di dalam huruf-huruf tafkhim juga tidak mau menyebutkan memasukkan lam dan ro. Kenapa? Alasannya karena dia ada suatu saat yang tidak bisa dibaca tebal. Dia itu ada satu saat yang harus dibaca tipis. Seperti ketika berharokat kasroh, maka dia harus dibaca tipis sehingga ulama tidak memasukkan huruf ro dan huruf lam ke dalam huruf-huruf yang tafkhim. Begitu. Itu alasan utamanya. Maka yang perlu sangat kita pahami bahwasannya begitu juga huruf tafkhim ketika kadar yang paling rendah yaitu sedang berharokat kasroh, maka dia juga tidak bisa dikatakan tarkik. Tapi dia masih masuk ke dalam tafkhim meski dia sudah mirip sekali dengan tarkik. Misalnya contohnya ki, qi atau si atau li atau ti. Secara kalau kita mendengarkan sudah sangat dekat sekali dengan tarkik. Tetapi ulama mengatakan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tarkik karena dia masih dalam kategori tafkhim, namun tafkhimnya itu adalah tafkhim yang paling rendah levelnya. Bisa dikatakan kadarnya hanya 20% saja ketebalannya. Maka karena itu ulama mengatakan bahwasannya ini penting untuk digarisbawahi bahwa huruf-huruf yang eh, tafkhim, huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf itbaq yang berharokat kasroh, maka dia disebutkan dengan tafkhim nisbi, yaitu tafkhim nisbi, ketebalan yang relatif. Nah, dia tidak bisa dikatakan tarkik, tapi dia ulama mengatakan bahwa mereka itu masuk ke dalam kategori tafkhim nisbi. Baik, saya rasa ini yang dapat saya paparkan pada malam ini. Insya Allah kita akan melanjutkan
pemaparan di bab yang selanjutnya, karena saya rasa pemaparan terkait dengan tafkhim dan tarkik itu secara rinci dan secara syarah-syarahnya begitulah yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang mensyarah kitab Muqaddimah Jazariyah ini. Jadi yang lain-lain ini tidak disyarah karena ini hanya contoh-contoh saja. Namun pensyarahannya kurang lebih seperti yang saya paparkan barusan. Baik, kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum, saya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz tadi dikatakan bahwa level yang lebih rendah itu dikatakan bahwa huruf itbaq yang sukun di awal yang didahului dengan kasroh. Baik, ya. Ya di dalam pemahaman saya kan setiap huruf itu wajib diberikan haknya, hak mustahak sifatnya itu Pak Ustadz. Iya, betul. Ya, seperti Iqra misalkan ya, itu kan kasroh dulu. Iya, betul. Itu levelnya segimana tuh Pak Ustadz sehingga eh, huruf Qaf ini masih mempunyai apa haknya mustahak sifatnya itu terpenuhi gitu. Demikian Pak Ustadz. Oke, baik. Baik, saya tegaskan sekali lagi bahwasannya huruf yang paling rendah levelnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Huruf yang berharokat kasroh. Adapun yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari itu ketika ungkapan Imam Al-Jazari bahwasannya huruf yang paling rendah itu adalah huruf yang berharokat sukun dan dia diawali dengan harokat kasroh, tetapi ketika dirincikan dan digabungkan dengan pendapat Ibnu Tohan yang dilakukan oleh Su'ad Abdul Hamid, beliau mengatakan bahwasannya di antara dua ini ketika digabungkan, ternyata yang lebih rendah lagi adalah level di mana huruf itu berharokat kasroh. Dibandingkan huruf yang sukun diawali kasroh. Maka lebih rendah huruf yang berharokat kasroh. Itu, begitu. Namun kalau seandainya huruf qaf, huruf qaf saya katakan tadi adalah huruf yang paling tebal. Huruf qaf adalah huruf yang paling tebal. Baik, huruf qaf ini ketika dia berharokat sukun, maka dia kadarnya itu bisa dikatakan termasuk yang rendah ketika dihawali dengan harokat kasroh, namun yang tebalnya, yang apa namanya, yang sukunnya itu bunyinya itu relatif rendah ketebalannya. Tetapi yang menguatkan huruf qaf ini sehingga menjadi tebal adalah qalqalahnya. Jadi Hmm. pantulannya itu yang membantu huruf qaf itu sehingga terdengar ketebalannya masih relatif sempurna. Nah, meskipun berbeda seperti misalnya huruf dha yang sukun. Ketika huruf dha yang sukun karena dia tidak termasuk ke dalam huruf qalqalah, sehingga huruf dha ini ketika dia sukun dan diawali dengan harokat kasroh, maka dia tidak ada daya, tidak ada support yang menaikkan ketebalan daripada level ketebalannya sehingga dia tetap menjadi tipis. Misalnya it, it sehingga terdengar tipis saja. Berbeda seperti huruf qaf. Huruf qaf ini pada dasarnya dia sebenarnya sama seperti huruf dha yang sukun, kadar ketebalannya sama. Tapi karena dibantu oleh kolkolahnya, karena dia juga punya sifat kolkolah, sehingga sifat kolkolahnya ini yang membantu ketebalannya, sehingga ketebalannya juga masih terdengar sempurna. Sama seperti kayak kita katakan iko, iko. Maka yang tebal itu apa? Tebal, apa namanya, pantulannya. Bukan ik, bukan. Karena ada pantulannya sehingga terdengar iko. Iko. Saya rasa seperti itu. Itu jawaban yang menurut saya itu pertanyaan dari Pak Ibkar tadi dapat
eh, apa namanya mengingatkan saya untuk menjelaskan hal itu. Awalnya tadinya saya juga ingin menjelaskan tapi ada skip sedikit sehingga ditanyakan oleh Pak Ibkar, alhamdulillah sudah tersampaikan. Ya. Terima kasih Pak Ibkar. Jadi sifatnya tetap terpenuhi ya Pak Ustadz ya. Ya, tetap terpenuhi karena kenapa? Ya, ya. Karena dia Iya, ada sifat qalqalah yang iya, iya. yang mensupport huruf qa ini sehingga masih terpenuhi qalqalahnya. Apa Iya, namanya ketebalannya. Berbeda iya, dengan huruf dha. Berbeda dengan huruf to. Huruf to sama seperti qa karena ada qalqalah. Gitu ya. Ada iya. lain? Syukron Pak Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tanya Ustaz, Baik. bagaimana dengan alif madiyah yang didahului dengan apa huruf kasrah untuk seperti kola, di pada madiyahnya itu masih tetap tebal kan Ustaz? Bagaimana tadi Bapak pertanyaannya Alif Pak Doni? alif madiyah Alif yang Maddiyah, ya alif madiyah yang didahului oleh huruf huruf uh, huruf tebal. tafkhim, ya Iya, dia tetap tetap tebal kan? Ko iya. Dia kola. dia dia itu masuk di level yang paling tinggi, Pak Doni. Iya, Oh, oke oke ya, oke. dia itu masuk ke dalam kategori level yang paling tinggi seperti qala, qala itu adalah huruf yang paling tinggi. Adapun yang lebih tinggi daripada itu, misalnya huruf-huruf itbaq yang dibarengi daripada huruf alif dan berharokat fathah, maka dia sangat sempurna ketebalannya. Contohnya misalnya Dol. dolin. Nah, itu Hmm. bisa jadi ketebalannya ulama mengatakan 100%. Gitu. Baik, baik Nah, Ustaz. itu secara kalau dibantu dengan eh, huruf alif maddiyah. Hadiahnya. Tapi kalau tidak dibantu huruf alif maddiyah, itu bisa dikatakan bahwasannya huruf yang paling sempurna itu ketebalannya adalah huruf-huruf itbaq. Sama yang seperti kita pelajari sebelumnya. Baik, baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Nah, barakallahu fiik.